Jejak Sabda. Kita akan menelusuri firman Tuhan sejak permulaan. Pada episode pertama kita sudah melihat bagaimana kuasa dari saat Tuhan berfirman. Bumi, langit ini ketika belum diciptakan, ketika belum ada firman Tuhan, gelap gulita, campur baur dan kosong. Tetapi pada akhirnya menjadi sungguh amat baik. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berfirman. Demikian juga dengan hidup kita. Bahwa kehidupan kita yang penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, ketidakjelasan, hampa akan menjadi lebih baik manakala kita pergi kepada firman Tuhan, kepada sabdanya, dan mencari jejak untuk mengikutinya. Pada saat ini kita akan melihat atau kita akan melanjutkan jejak sabda yang lain, yaitu kitab Kejadian pasal 2. Ini juga adalah bagian dari perenungan kita untuk memasuki hari Sabat Tuhan. Sebelum saya lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, kiranya sabda firman-Mu akan berjejak di dalam hidup kami. Saat mana kami melihat, kami mendengar, dan kami mencari wajah-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang saya mau kasih tahu kepada kita semua, bahwa Kejadian pasal 2, kita tidak akan merangkumkan semuanya itu pada satu episode atau episode kali ini. Tetapi kita akan membuat di dalam 4 episode. Kenapa? Karena ada begitu banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang perlu kita lihat di sana. Episode kali ini dan 3 episode yang lain. Di mana kali ini kita akan melihat bahagian pertama yang tidak secara urut-urutan ayat kita akan lihat, tapi kita lihat dari peristiwanya. Yaitu peristiwa ketika Tuhan menjadikan manusia, dalam hal ini Adam. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, atau jejak sabda berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa maksud dari ayat ini? Setelah kita melihat bahwa Tuhan berfirman, maka semua itu jadi. Demikian juga dengan saat Dia menjadikan manusia, dalam hal ini manusia pertama atau Adam. Tuhan membentuk dari debu tanah untuk menjadikan fisik, tetapi Dia belum bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Apakah nafas ini datangnya dari mana? Kalau ditanya, nafas ini apa? Datangnya dari mana? Rupa-rupanya, nafas ini adalah nafas Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, firman Tuhan berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini adalah formula bagaimana manusia itu disebut makhluk yang mati, yaitu terpisah antara debu tanah fisik dan nafas yang datangnya daripada Tuhan. Begitu juga yang terjadi dengan Adam ketika Tuhan menjadikan dia. Debu tanah Tuhan bentuk menjadi fisiknya dan menghembuskan nafas dari Tuhan kepada hidung Adam. Saudara, penciptaan manusia pertama dalam hal ini Adam adalah sangat pribadi. Penciptaan ini adalah penciptaan yang sangat intim. Bayangkan pada saat Adam tersadar, dia menjadi makhluk yang hidup. Sosok siapa yang pertama kali dia lihat? Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang menghembuskan nafasnya ke dalam hidung dari Adam dan Adam tersadar. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah datangnya dari Tuhan. Nafas ini adalah nafas dari Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memberikan kepada kita, sehebat apapun dia, atau bahkan kepada dirinya sendiri, nafas itu. Kalau saya masih hidup saat ini, saudara masih hidup saat ini, itu semua oleh karena karunia dari Tuhan. Ketika kita sadar, siapa kita, yaitu manusia yang diberikan nafas dari Tuhan, hendaklah kita pergi mencari Tuhan. Sebagaimana Adam diciptakan begitu intim dengan Tuhan, kita juga Tuhan mau untuk begitu intim dengan Dia. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, di mana kita bisa mencari Tuhan, melihat wajahnya, dan mencari Dia berbicara?
Kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik saat ini, sebagaimana Adam ketika dia sadar dia melihat Tuhan. Saya mau katakan satu hal, saat ini kita dapat melihat Tuhan di dalam jejaknya, di dalam sabdanya. Ada 66 kitab di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, yang di sana adalah jejak Tuhan. Saudara, Alkitab boleh menjadi satu karya tulis ataupun buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam 3.300 kurang lebih bahasa, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Apa maknanya atau apa buktinya peristiwa ini terjadi? Untuk apa? Buktinya adalah bahwa ada begitu banyak orang di luar sana dari kurang lebih 3.300 bahasa yang ingin mencari Tuhan, ingin melihat jejak Tuhan. Kalau begitu, saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, pada saat kita mau mencari Tuhan, kita cari Dia di dalam firman Tuhan. Ini adalah jejak Dia berfirman, jejak Dia bersabda, jejak Dia berkata-kata. Kalau begitu, ketika manusia yang masih hidup saat ini pergi kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam jejak sabdanya, itu adalah keistimewaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan dan dihembuskan nafas dari Tuhan. Selamat memasuki hari Sabat Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini manusia yang diberi nafas dari Tuhan. Buatlah hidup kita ini untuk selalu mencari Tuhan, karena saat kita mencari Tuhan, itu adalah usaha kita untuk mempertahankan status kita sebagai ciptaan yang dihembusi nafas dari Tuhan. Tuhan memberkati.